Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan gagah kita, tapi karena kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Saat ini Tuhan, hati kami rindu menyembah-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Berarti setiap kami Tuhan punya berapa rindu daripada Tuhan. Bayangkan kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kita mau angkat pujian jiwaku merindukan-Mu. Kepadamu
rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang Kami persembahkan segala hormat, pujian, keagungan, kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Bapa kami di dalam surga. Terima kasih Tuhan sudah menghimpunkan kami kembali dalam ruangan ini, dalam kesempatan ibadah hari ini. Kami menyiapkan hati kami dan seluruh hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat kami, memberkati kami, dan Tuhan dimuliakan, diagungkan dalam ibadah ini. Mohon urapan bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Juga mohon berkat-Mu bagi setiap jemaat yang hari pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat pagi semua. Ada sukacita pada pagi hari ini. Sebelum melihat senyumnya, senyum kanan kiri depan belakang dan salami saudara semua. Roh Kudus tercurah dari surga. Roh kami ya Tuhan.
Kita mau terpuji Engkau Allah Sang Selama hidup.
saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi sakit penyakitmu, kita percaya Tuhan ada di tempat ini, siap menjamah setiap kita. Jangan pandang manusia, tapi pandanglah Tuhan. Karena kita percaya kalau kita berserah dan berharap mengandalkan Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tapi Tuhan akan selalu memegang tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semua karena kehendak dan rencana Tuhan. Tapi kami percaya di balik semua masalah hidup kami, ada maksud yang terindah yang Tuhan berikan kepada kami. Ada rencana indah yang Tuhan siapkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, lawan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Siapapun mereka Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan atas tempat ini Tuhan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan atas setiap kami. Percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapa, inilah seruan kami pada pagi hari ini. Jangan tinggalkan kami, dan kami tak berpegang pada janji-Mu bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh, bertambah, sehingga kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Makasih, terimalah setiap pujian yang kami nyatakan pada hari ini, ucapan bibir yang memuliakan Engkau, bahkan juga sharing kesaksian pengalaman-pengalaman dalam hidup ini. Biarlah itu menjadi pembelajaran bagi kami sehingga kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami tidak menjadi lemah, tapi kami semakin kuat di dalam Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman-Mu, karena itu Tuhan tolong kami. Dan firman Tuhan yang menjadi pelajaran kami hari ini dapat meneguhkan kami, menjadi pegangan kami, menjadi rema kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu, dan biarlah melalui penyampaiannya pada hari ini kami semua diberkati. Roh Kudus pimpin dan tuntun kami. Biarlah firman ini menjadi milik kami. Kami bawa pulang menjadi rema dan kekuatan baru bagi kami. Makasih bicara kepada kami karena kasih siap mendengar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya.
Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Ya, mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam surat Petrus pertama Petrus pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke 11. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke 11. Kita akan baca bersama-sama. Pertama Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 11. Baik, ada di screen di depan. Hanya 4 saja. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mau-mau dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik, puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan mau melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Tema kita pada hari ini adalah iman di tengah godaan dunia. Iman di tengah godaan dunia. Bapak Ibu dan Saudara, Ibrani 11 ayat 1 memberitahukan kepada kita bahwa iman itu adalah dasar. Ya, dasar bagi kita. Dasar dalam hal kita membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Siapa sudah pernah lihat Tuhan? Artinya lihat secara kasat mata. Kita tidak pernah lihat, tapi iman kita menyatakan kepada kita bahwa Dia ada, bahkan Ia bersama-sama dengan kita. Karena itu ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, kita tahu bahwa Ia mendengarnya. Kita tahu bahwa Ia menerima semua persembahan kita. Kita tahu bahwa Ia menyertai kita. Bahkan iman juga adalah dasar dalam hal kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, ketika kita berdoa, suami sementara dalam perjalanan kita berdoa bahwa kita tahu Tuhan menyertainya. Anak-anak kita pergi ke sekolah, pergi kerja. Dalam doa kita tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Dalam kita membangun usaha dan merencanakan apapun. Kalau ada harapan, ada keyakinan, karena itu adalah iman. Ya, kita belum melihat segala sesuatu yang kita harapkan, tapi kita imani bahwa Tuhan menyediakannya. Walaupun kadang-kadang jawaban Tuhan tidak sesuai dengan harapan kita. Hal fakta ada banyak dalam pengalaman kita. Kita dengar, kita tahu. Oh, orang sudah menjanjikan kita. Oh, juga gagal. Ya, tapi kita tidak pernah menyalahkan Tuhan. Sebuah kesimpulan yang kita ambil bahwa Tuhan belum menghendakinya. Bahkan dasar dalam menghadapi iblis. Ya, ketika kita berperang, ketika kita menghadapi iblis, iman itu juga yang kita gunakan untuk melawan dia. Karena itu Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 17 tentang bahwa iman itu adalah merupakan milik kita yang harus kita gunakan dalam seluruh aspek kehidupan itu. Makanya Paulus berkata, orang benar hidup dalam iman. Nah, biasanya orang mencoba untuk membenturkan antara iman dan logika. Ya, logika itu sifatnya ada pada hal yang bersifat indera, tetapi iman melampaui logika. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, memiliki iman adalah hak mutlak bagi orang Kristen atau orang percaya. Iman adalah merupakan respon kita terhadap pernyataan Alkitab, pernyataan firman Tuhan tentang Allah yang ada, Allah yang maha kasih, Allah yang peduli, Allah yang menyertai kita. Sebuah keyakinan yang kuat. Makanya adalah kemenangan iman berkata, aku yakin dan ku percaya Ia menyertai kita.
Bapak Ibu dan Saudara, ketika para murid bersama Yesus menghadapi badai, ya dalam Lukas pasal 8 ayat 25 dijelaskan di sana, padahal Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika mereka mulai berjalan di Danau Galilea, ya Danau Galilea itu pada waktu saya ada di sana tenang-tenang saja, tapi rupanya ada waktu-waktu tertentu di mana badai itu, angin itu mengamuk dan membuat gelombang ombak besar kepada danau itu. Dan saat itu para murid bersama dengan Yesus dalam sebuah perahu dan mulailah badai mengamuk. Yesus bersama-sama dengan muridnya. Tapi ya walaupun demikian murid-murid juga ketakutannya. Dan Yesus tidur. Heran juga ya, badai sementara mengamuk Yesus tidur. Artinya ialah bahwa Yesus walaupun ada badai, ya rupanya Yesus tidak terpengaruh dengan badai itu. Kita yang sensitif, yang peka dengan badai kehidupan. Mulailah berteriak murid-muridnya, bangunkan guru, bangunkan Yesus. Lalu Yesus mulai bangun dan dia menghardik angin itu. Lalu Yesus menoleh kepada murid-muridnya dan berkata, di manakah imanmu? Di manakah percayamu? Artinya ialah bahwa Yesus mau supaya iman itu selalu kita miliki dalam suasana apapun juga. Ada satu peristiwa dalam Alkitab yang diceritakan oleh Yesus bahwa ada seorang hakim yang tidak takut manusia lain, juga bahkan tidak takut kepada Tuhan. Namun ada seorang ibu janda yang sering datang kepadanya. Ya bahasa sekarang mungkin ibu janda itu merecokinya. Ya, ibu janda itu meminta supaya hakim ini membela perkaranya. Ya, ini hakim juga aneh ya. Orang biasa dia tidak takut, yang punya jabatan tidak takut, Tuhan juga dia tidak takut, tapi dia takut janda ya. Ya, karena janda itu selalu pergi. Nah, dia bilang daripada janda ini ya mengganggu saya terus ya, mending saya bela perkaranya. Ya. Lalu itu diibaratkan atau dicontohkan dengan Tuhan itu ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siang malam. Ya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi ini yang paling penting, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Begitu pentingnya iman itu dalam hidup kita. Sekali lagi kita belum melihat segala sesuatu, tapi ada satu keyakinan dalam diri kita bahwa itu akan ada, itu akan terjadi. Tapi sekali lagi bukan mau waktu dan cara kita, tapi waktu dan cara Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, begitu pentingnya iman. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita dalam menghadapi pencobaan, menghadapi godaan dunia ini. Iman yang bagaimana yang kita butuhkan? Apakah iman yang sama seperti dimiliki oleh seorang perempuan pendosa yang mempunyai kaki Yesus yang diceritakan dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Nanti Bapak Ibu pulang baca di rumah ya, kisah tentang itu. Atau iman seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dalam Lukas pasal 8 ayat 43 sampai 48, di mana perempuan itu mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan ketika Yesus lewat di kota di mana dia berada, dia punya komitmen ingin berjumpa dengan Yesus, tapi sayangnya ialah bahwa banyak orang yang tidak memungkinkan dia untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Lalu muncullah iman dalam hatinya. Asalku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Atau kita membutuhkan iman sebesar biji sesawi yang dapat memindahkan gunung ke laut. Bapak Ibu pernah berdoa meminta supaya ada sebuah bukit pindah ke laut? Ya, tentu apa ya? Ya kecuali kalau di kampung-kampung itu biasanya mereka bangun gereja itu di gunung, di bukit-bukit, lalu mereka tebas itu bukit. Ya, mereka gotong royong, anggota jemaat pulang kerja jam 4, mereka sempatkan waktu ke tanah lahan yang akan dibangun gereja untuk mereka bangun. Mereka biasanya pacul, ya 2 jam 3 jam, mereka pulang dan akhirnya tanah itu menjadi rata. Nah, kenapa tidak didoakan supaya gunung itu pindah ke laut? Ya, cara Tuhan ialah menggunakan jemaat itu. Ya,
Iman yang perlu kita miliki adalah iman untuk menghadapi iblis. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini diksi atau Petrus ini menggunakan kalimat dan pilihan-pilihan kata yang memang sangat menarik ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana kita harus bersikap? Yang pertama ialah sadar. Sadar, yang pura-pura tidak tahu ya. Sadar. Kuasailah diri, waspada, menahan, menjaga diri. Nah, kenapa ini larinya ke kita? Kenapa tidak keluar? Ya memang kan sifat iblis itu adalah memprovokasi, memancing reaksi kita, memancing tanggapan kita, memancing sikap kita terhadap sesuatu. Nah, kalau sebuah peristiwa terjadi, memang pada akhirnya ya kita tidak bisa menyalahkan iblis seluruhnya juga ya. Tergantung dari reaksi dan respon kita. Ketika Kain dalam keadaan marah, Tuhan berkata kepadanya, apakah engkau tidak bisa mengendalikan dirimu? Ya, sehingga engkau tidak marah. Tapi Kain rupanya tidak mau mengendalikan dirinya. Ia tidak mau sadar, malah ia mengumbar hawa nafsu kemarahannya yang tidak terkendali, sehingga terjadilah malapetaka, pembunuhan pertama, membunuh adiknya Kain. Karena itu firman Tuhan katakan, sadar, kuasailah diri, waspada, menahan diri, menjaga mulut, menjaga sikap. Biasanya ada situasi-situasi tertentu yang kadang-kadang kita punya niat baik, tapi pada akhirnya berawal dengan rusak. Kadang-kadang percakapan kita dimulai dengan baik-baik, tapi pada akhirnya kita berdebat dan ribut. Satu kali kami mengunjungi keluarga, ya termasuk orang tua om ya. Nah, suami istri ini semangat menceritakan sesuatu. Lalu mereka bergantian bercerita. Rupanya di antara cerita mereka itu beda. Lalu karena ini orang Ambon yang cerita, sang istri bilang, oh segila apa? Ya, dia bilang suaminya begitu kan. Tapi sebenarnya di Ambon itu kan bahasa seperti itu biasa ya. Malah kalau ketemu, lama tidak ketemu, sapanya, masih hidup ya. Ya, jadi itu dianggap biasa. Tapi rupanya suaminya itu tidak terima. Dia balas istrinya, kenapa kau kawin dengan orang gila ya? Ya. Padahal tadinya baik-baik saja. Nah, tiba-tiba mulai berdebat. Tapi puji Tuhan pada akhirnya surut kan. Nah, tapi biasanya ada juga yang mulai berdebat itu tidak berakhir dengan baik ya. Nah, pulang mulai sakit hati, lalu kemudian sudah hubungan tidak menjadi baik. Firman Tuhan katakan sadar, menahan diri, menjaga diri. Ini penting yang menjadi dasar kita. Jadi ini juga merupakan upaya iman kita di dalam menghadapi situasi yang dimanfaatkan oleh iblis itu. Ya, kita tahu peristiwa Taman Eden, bahwa ketika manusia pertama dan istrinya itu sementara berkeliling dan mereka tiba pada buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ada keinginan untuk mereka memakannya. Ya. Ada campur tangan iblis di situ. Iblis katakan, bukankah Tuhan telah berfirman bahwa semua buah pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, tetapi yang di tengah-tengah taman ini boleh kamu makan. Itu dia putar balik ya. Tapi Hawa itu sadar, masih sadar ya, masih sadar. Hawa katakan, dah, omongan Tuhan tidak begitu. Tuhan katakan semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada waktu kamu makannya kamu akan mati. Nah, Hawa ikut kebenaran, ikut Tuhan, atau
Ya rupanya iblis itu bekerja tidak hanya melalui ucapan, tapi ia bekerja dalam pikiran, perasaan, dan keinginan Hawa. Sekalipun mulut Hawa katakan, buah pohon ini kami tidak boleh makan, tapi hatinya ngomong apa? Wah, enak gitu kalau dimakan ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ia tidak sanggup untuk mengulurkan tangannya. Dan tangannya mengulurkan, dan setelah itu ia makan. Nah, Adam juga tidak tahu. Sebenarnya pada waktu Tuhan katakan jangan kamu makan buahnya, itu Hawa belum dengar, ada yang dengar. Tapi Adam rupanya kasih tahu Hawa. Tapi pada waktu itu juga Adam itu diam saja, pasif saja. Nah, itu juga kadang-kadang kalau keinginan istri tidak bisa dikendalikan oleh suami ya. Paradiman pernah ada sesuatu, Ibu Yuli minta sesuatu, Paradiman bilang sebenarnya jangan, tapi akhirnya Paradiman diam aja. Oh yang diam kan? Sering ya Pak. Ya, Pak Agus sudah nyerah. Pak Yaman di mana? Sudah nyerah. Biasa tahu. Sebenarnya menurut saya jangan. Ya, tapi daripada ribut, pulang di rumah diomelin terus. Ya. Itu posisi Adam rupanya seperti itu. Ya. Padahal apa yang terjadi? Silakan 12. Ya. Dan pada akhirnya manusia jatuh di dalam dosa. Karena itu sadar, waspada, menahan diri, menjaga lidah, menjaga mulut, menjaga sikap. Karena iblis akan bekerja dalam situasi itu. Sadar supaya menjadi tenang. Tenang dalam roh. Ya. Karena itu salah satu buah roh ialah penguasaan diri. Ini yang kadang-kadang sulit untuk kita jaga. Ya. Bersikap netral, tidak memihak, berhati-hati. Kecenderungan manusia ialah dalam berbeda, ia selalu membela dirinya. Itu yang disebut dengan egoisme. Ya. Walaupun ia salah, ia mencoba untuk bagaimana memformulasi kata-kata dan kalimat sehingga ia kelihatan seolah-olah benar. Berjaga-jaga, ya. Memberikan perhatian yang ketat, hati-hati aktif. Bahwa dalam situasi apapun, walaupun kadang-kadang kita lihat itu seolah-olah tidak apa-apa, tenang-tenang saja. Tapi bisa saja iblis memutarbalikkan situasi, memutarbalikkan pikiran, memutarbalikkan perasaan kita. Sehingga tadinya kita menikmati damai sejahtera, tapi oleh karena omongan dan sikap orang lain, hati kita menjadi tidak tenang. Kita selalu memikirkan kata, kalimat, sikap orang. Dan memang itulah cara iblis untuk merusak pikiran kita, merusak batin kita, merusak, merampas kedamaian kita. Lalu pada akhirnya merusak hubungan sosial kita. Mari kita memberikan perhatian yang ketat terhadap situasi-situasi ini. Berhati-hati agar jangan sampai melalui kelalaian, lengah, kelambanan, pada akhirnya mendatangkan bencana. Ya. Saya pernah lihat di satu YouTube ada orang berfoto di tepi pantai, padahal dari sana itu gelombang besar datang. Ya. Saking asik foto, itu mereka foto gelombang besar. Nah, pada akhirnya mereka tidak sempat lagi, mereka disapu bersih oleh gelombang ini. Ini namanya gimana ya? Ya lalai. Malah ya kalimat yang paling tajam itu bodoh ya. Sudah tahu bahaya bencana, tapi masih berleha-leha juga. Nah, ada orang yang selfie di puncak gedung yang tinggi-tinggi. Nah ini kan konyol namanya kan. Ya cari perhatian atau apa ya. Karena itu hati-hati. Hati-hati. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa Alkitab begitu serius mengingatkan kita? Yang pertama ialah bahwa sebab yang kita lawan adalah iblis. Nama iblis itu berkaitan dengan sifat dan pekerjaannya yang suka memfitnah, memberi tuduhan palsu,
menantang tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan agar kita menikmati damai sejahtera, baik dalam batin kita maupun dalam hubungan bersama-sama. Tapi iblis mengganggu hati dan pikiran kita, sehingga hati kita menjadi kacau. Dan kita tidak lagi menikmati jam-jam, waktu-waktu, hari-hari yang kita lalui dalam hidup ini. Dan itu tidak hanya kita sendiri yang mengalaminya, itu juga berdampak pada sikap kita terhadap orang lain, sehingga hubungan kita menjadi tidak nyaman. Karena itu betapa pentingnya kita menjaga hati. Nama setan, pemburu setan, adalah pencipta kejahatan, penganiaya orang benar, menjauhkan manusia dari Tuhan, dan mendorong manusia berbuat dosa, menimpakan penyakit dan merasuki tubuh manusia. Inilah yang terjadi pada Ayub. Ini juga yang terjadi pada zaman Yesus, di mana orang-orang dirasuki oleh Yesus, dirasuki oleh roh jahat, sehingga Yesus membebaskan mereka. Karena itu betapa pentingnya kita memiliki iman. Iman tidak hanya perasaan, tapi iman adalah merupakan tindakan bagaimana melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan itu kita tidak lihat secara kasat mata, tapi ada keyakinan besar bahwa Tuhan menyertai kita sebagaimana janjinya, imannya. Jadi Tuhan, Ibu Pri bisa pulih kembali dari, ya saya rasa memang iblis bisa bekerja dalam situasi-situasi seperti ini, melemahkan iman kita. Padahal harapan Ibu Pri sudah mulai berpikir kalau ini gol. Tiap tahun. Paling tidak kita bisa makan bersama-sama. Ya. Tapi ya, mari kita jangan lengah. Kita harus memikirkan semua kemungkinan, dan dalam setiap peristiwa itu kita harus berjaga-jaga sehingga kita tidak terlena, dan pada akhirnya iblis melemahkan kita. Amin. Ya. Ini menjadi sebuah kesaksian yang jadi pembelajaran bagi setiap kita, bahwa dalam keadaan apapun kita harus waspada. Ya, kadang-kadang hal yang sudah nyata, kalau bukan kehendak dan rencana Tuhan, maka ya para Diman katakan tadi, padahal sudah miliki itu ya, kok bisa lepas juga? Ya, walaupun kita katakan ya jangan pikirin itu, ya kita pasti memikirkannya. Tapi minta kekuatan dari Tuhan. Jangan biarkan iblis memprovokasi kita sehingga melemahkan kita, sehingga kita sedih, susah, menyalahkan orang, dan kita sendiri kehilangan damai sejahtera. Setan itu adalah perampas sukacita dan damai sejahtera. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya bertanya, kenapa Petrus menggunakan kata iblis itu bagaikan singa yang berjalan mengaum-ngaum? Kenapa tidak pakai ular yang berjalan menipu? Ya, saya memahaminya ini bahwa memang singa itu buas, beringas, tidak kenal ampun. Ya, Bapak Ibu pernah lihat di YouTube itu ada rusa, di rusa ini dikejar-kejar atau biasa kerbau ya. Sapi hutan dikejar-kejar singa, lompat ke danau. Di danau itu ada buaya lagi ya. Ini sama-sama binatang buas. Nah, kenapa Petrus menggunakan kata singa ini? Sekali lagi ini menjelaskan tentang betapa upaya kebingasan iblis terhadap orang percaya. Maksimal, intens, dan powerful berusaha untuk menghancurkan setiap orang percaya. Karena itu jangan terlena, jangan berleha-leha dalam situasi apapun. Makanya firman Tuhan katakan berjaga-jaga, sadar, antisipatif. Iblis berjalan berkeliling, ya. Namun kita tidak perlu takut. Alkitab katakan lawan dia dengan iman. Apa artinya melawan iblis dengan iman? Artinya ialah mari kita sadar bahwa Alkitab firman Allah menjadi dasar kita dalam melawan iblis. Ketika iblis mendorong kita untuk melakukan sesuatu, ingat apa kata Alkitab, apa kata firman Allah. Ya, jangan mencoba untuk melawan iblis dengan kekuatan sendiri. Iblis itu punya 1001 macam taktik, licik,
bapa segala pembohong dan penipu. Ia bisa memanfaatkan situasi yang kita anggap baik untuk menghancurkan kita. Karena itu betapa pentingnya kita mengingat firman Tuhan. Iblis pasti menggoda kita untuk melakukan segala hal yang bertentangan dengan firman Allah. Karena itu ketika ia menggoda untuk melakukan sesuatu, jangan ikuti, tetapi pikirkanlah apa yang firman Allah katakan. Dan lakukanlah firman Allah. Firman Allah adalah perkataan dan kehendak Allah yang pasti bertolak belakang dengan perkataan dan kehendak iblis. Kan ketika pertama kali iblis mencoba Yesus, dalam 3 kali pencobaan terhadap Yesus itu, iblis selalu menggunakan ada tertulis, ya, ada tertulis. Tapi Yesus juga tidak kalah. Ini yang namanya perang ayat, ya. Firman Yesus katakan ada pula tertulis. Karena itu Bapak Ibu, ini jadi sebuah pembelajaran bagi kita. Kita tidak mungkin menang kalau kita tidak menggunakan firman Allah. Karena itu betapa pentingnya kita menguasai, mengingat firman Allah sebagai senjata rohani dalam hidup kita untuk menangkal semua serangan iblis sehingga kita tidak kalah. Yakobus 4 ayat 7 menyatakan, sebab itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari tanganmu. Tunduk kepada Allah artinya mentaati firman-Nya. Sekalipun itu mungkin secara jasmani, secara materi kita rugi, ya. Tetapi tetap bersikap baik. Atau katakan saja orang membicarakan tentang kita yang kita tidak lakukan, jelas pasti kita kecewa, marah, roh kita tercederai, ya, oleh omongan itu. Iblis katakan, memang hanya dia saja yang bisa. Kamu juga bisa. Balas. Tapi firman Tuhan katakan, sabar. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita melakukan ini, maka kita pasti menang. Tapi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sementara berada dalam genggaman iblis dan kita kalah. Efesus 6 ayat 16 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi iman berlandaskan firman Allah. Jadi tidak mungkin ada iman yang dilandasi oleh hayalan, ya. Selalu iman itu dilandasi. Apa kata firman? Pegang itu, lakukan itu, buat itu, ikuti itu. Maka iblis akan lari daripadamu, ya. Bapak Ibu dan Saudara, hal yang perlu kita ingat, hal yang perlu kita sadari, bahwa seluruh orang percaya dan seluruh orang Kristen di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Jadi hidup itu bukanlah sebuah perjalanan wisata, walaupun ada yang memahaminya seperti itu, tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa hidup itu adalah medan pertempuran, medan perjuangan, medan pertempuran iman. Karena itu kita harus kuat dan memiliki iman yang teguh. Amin. Sekali lagi, iman itu didasari oleh firman Allah. Iman didasari oleh ketaatan firman Allah. Iman selalu didasari oleh praktek firman Allah. Mengikuti firman Allah berarti kita adalah orang yang beriman, ya, bukan mengikuti perasaan. Kesimpulan bagi setiap kita ialah bahwa yang pertama, hidup adalah peperangan rohani. Walaupun memang hidup itu adalah kesempatan, ya. Kesempatan untuk melayani. Tapi melayani dengan iman, ya. Kalau tidak melayani dengan iman, berakhir dengan kekecewaan, berakhir dengan, ya, cekcok, berakhir dengan perpisahan. Mari kita tetap teguh. Lawan kita adalah iblis. Mari kita sadari. Walaupun kita tidak lihat iblis, kita lihat teman, kita lihat sahabat, kita lihat suami, kita lihat istri, kita lihat teman bisnis, tapi iblis bisa bekerja di balik mereka. Amin. Ya, kalau ada orang yang memaki-maki kita, merugikan kita, bukan dia. Tuhan ampuni dia. Iblis yang sementara bekerja di balik dia. Sadarkan dia supaya dia sadar tentang kebaikan dan kebenaran, lalu minta ampun kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, biarlah apa yang dia lakukan kepada saya, dia tidak lakukan itu kepada orang lain. Ubahlah hidupnya. Ini kata-kata, cara berpikir orang benar, orang yang beriman. Bukan bilang kalau dia bisa, ya kenapa saya tidak? Ya, tidak seperti itu.
Lawanlah dia dengan iman, sadar bahwa apa saja bisa dijadikan sarana untuk menghancurkan kita. Karena itu waspadalah. Lawan dia dengan mengingat dan melakukan firman Allah. Ingat bahwa semua orang Kristen di seluruh dunia berada di dalam perjuangan yang sama. Ya. Dan memang iblis itu tidak mencari orang di luar Kristus untuk digoda, untuk diserang. Ia pasti mencari orang yang ada di dalam Kristus. Karena itu kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kalau kita orang yang takut kepada Tuhan, pasti kita menjadi serangan iblis. Tapi ingat, ada jaminan firman Tuhan. Jaminan Allah bagi setiap orang percaya. Firman Tuhan berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Saya takjub dengan apa yang dikatakan di sini. 4 kata ini sebenarnya memiliki makna yang kurang lebih sama. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan. Bukankah ini kurang lebih sama artinya? Yang tujuannya ialah membuat kita tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Setelah kita mengalami penderitaan seketika atau sesaat lamanya, memang ketika kita digoda, pasti sesaat lamanya kita akan menderita. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lagi sementara kecewa, marah dengan orang lain, menderita enggak? Ya, tapi saat saja bukan? Setelah itu ya, Ibu Pri punya bahasa tadi katakan move on lagi ya, move on. Nah, itu kecewa tapi kita bisa sembuh. Ya, memang kita menderita, tapi sekali lagi, pada hanya Tuhan menolong kita untuk melewati perasaan itu, dan kita kembali sukacita dan semangat. Karena Allah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Itu dinyatakan ayat yang ke-11. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Roma 16 ayat 20 Paulus berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis. Mari ingat kata-kata ini. Allah akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Dan pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Karena itu mari kita jaga hati, jaga pikiran, kita waspada. Ya, orang di luar Kristus pun juga menyerukan itu kan. Jagalah hatimu. Firman Allah berkata, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Manakala hati kita kacau, maka kita akan goyah dan pada akhirnya menjadi bulan-bulanan daripada si jahat. Kuat dan teguhkan. Kita masih 300 hari lebih lagi dalam menjalani tahun ini. Mari kita kokoh kuat di dalam Tuhan. Berjaga-jaga, waspada. Dalam rumah tangga, dalam kebersamaan kita sebagai jemaat. Ada-ada saja kita mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan telinga. Ada-ada saja yang bisa kita lihat yang mengganggu pikiran dan perasaan kita. Mari kita hadapi itu, sikapi itu dengan iman. Dan minta Tuhan untuk menolong kita. Supaya kita tetap eksis di dalam iman kita. Dan kita tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik. Pak Yaman, tolong berdoa buat kita, berdoa buat firman Tuhan, supaya Tuhan meneguhkan kita, meneguhkan iman kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Mengajarkan kami untuk selalu berjaga-jaga dan selalu sadar, supaya kami peka dengan godaan iblis dengan berbagai cara dalam kehidupan kami, memanfaatkan situasi yang sedang kami alami untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan supaya kami bisa melewati setiap musim kehidupan kami dengan tetap takut akan Tuhan, dengan tetap berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Makasih Bapak, berkati apa yang kami sudah dengar. Jangan kami menjadi pelaku firman dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Tuhan, juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Pembalas yang sudah memberkati Tuhan. Tuhan memberkati.
Tiba saatnya kita memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Kita yang bertugas, Erika. Kita segera berdoa. Bapak yang baik, kami kembali mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami pribadi pas pribadi. Tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami membayarkan berkat-Mu, sebagai rasa persembahan kami Tuhan kepada Tuhan, dan untuk berkat semua yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan yang memberi, Tuhan kembalikan berkat-Mu dengan berkat yang berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Sambil persembahan diangkat, kita angkat pujian Dia dan ukur besar kasih setia Tuhan. Baik, mari saja kita semua untuk berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah ini. Kita angkat nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Besar kasih-Nya.
hati kami, iman kami ya Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk hari ini karena kami bisa bersama-sama dalam ibadah ini. Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Doa, harapan, iman kami, ialah puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami. Bahkan waktu yang kami khususkan hari ini, Tuhan berkenan atas semuanya. Tuhan menerimanya. Pelayanan kami hari ini, Tuhan juga menerimanya. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu. Janji-Mu ialah bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pasti Tuhan memberkati kami dan kami terima itu dengan iman. Juga seluruh jemaat yang sudah hari pada hari ini, kami sudah menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk ada bersama-sama dalam ruangan ini, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bersaksi, bersukacita bersama-sama. Biarlah ini kami bawa pulang untuk terus meneguhkan kami, sehingga kami tetap kokoh kuat di dalam Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu dalam perjalanan iman rohani kami. Tuhan teguhkan kami, mampukan kami untuk menghadapi godaan iblis, godaan dunia ini, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran-Mu dan hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk iman kami, cinta kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Biarlah sikap hidup kami semakin menghasilkan buah rohani, dan dengan demikian keseluruhan hidup kami menjadi persembahan hidup yang berbau harum, yang berkenan kepada Tuhan. Berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Kami tahu bahwa kuasa kegelapan selalu mencoba untuk merusak keharmonisan kami. Tuhan, lindungi kami, lindungi keluarga jemaat, lindungi hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga hati kami tetap suci, kudus, dan dengan demikian kami meresponi segala sesuatu dengan bijaksana, baik, dan kami tidak terganggu oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Jaga lindungi jemaat-Mu dalam keadaan apapun juga. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan tolong memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan jemaat-Mu, sehingga menghasilkan ekonomi dan keuangan. Kami tahu bahwa iblis juga bisa menggunakan apapun orang lain untuk dapat merusak, untuk dapat merampas hasil. Karena itu Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus, sehingga apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, Tuhan memberi hasil. Terima kasih Bapa. Jemaat yang sementara mencari pekerjaan yang lebih baik, Tuhan bukakan jalan kiranya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit, lemah tubuh. Hari Tuhan Engkau jamah, sembuhkan mereka. Bapak Ibu Asyu, Ibu Marta, Ibu Lia, dan bahkan Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, tapi jika mereka lemah tubuh dan sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak bersama dengan kami karena mereka berada di tempat yang lain, baik di mancanegara maupun di domestik. Tuhan Engkau memberkati dan menyertai mereka. Pak Koni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika, juga Alvin, Ina, Tirta, Claudia bersama dengan putri mereka. Tuhan yang Engkau memberkati. Juga Pak Yosef, kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka. Biarlah Tuhan mengingatkan mereka di tengah-tengah kesibukan dan pekerjaan mereka. Mereka selalu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi kota negara yang liberal. Biarlah mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Ibu Anggi yang ada di Jepang, Tuhan Engkau memberkati juga. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang punya pergumulan khusus, yang walaupun kami tidak menyebutnya melalui mimbar ini, tapi kami topak mereka, apapun masalahnya, kiranya Tuhan Engkau memberikan solusi dan jalan keluar. Terima kasih bersama-sama dengan keluarga Cesar, mengucap syukur untuk anak Genesis di mana minggu ini berulang tahun. Memberkati anak ini supaya dari kecil dia dididik mengenal dan takut akan Tuhan, dan Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan.
masa depan kami sebagai jemaat-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu kini ya Tuhan, tolong kami. Engkau supaya kami terus bersatu. Perbedaan-perbedaan, kelalaian-kelalaian, kesalahan-kesalahan kami, mari Tuhan ampuni kami. Perbaiki kami, supaya kami semakin saling memberkati satu dengan yang lain. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk gereja Kemajuan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai pada gereja-gereja lokal. Tuhan, Engkau memberkati badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, gembala-gembala dan BPJ di setiap jemaat lokal. Tuhan memberkati kerjasama gereja-gereja. Tuhan, Engkau memberkati juga para pimpinannya. Yang berdoa untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri. Biarlah ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Demikian pun juga Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tolong presiden, wakil presiden, para menteri. Demikian pun juga jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan, Engkau tolong berkati. Juga berdoa untuk kota Bekasi yang saat ini sementara sengketa pilkada. Hari Tuhan, tolong siapapun yang nantinya akan diumumkan oleh KPU sebagai wali kota dan wakil wali kota. Kami doakan biarlah kepemimpinan mereka dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat kota Bekasi, dan lebih lagi kota Bekasi tetap kondusif. Kami sebagai gereja Tuhan tetap memiliki kebebasan dan kesempatan untuk beribadah dan menyiarkan Injil Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan, untuk berkat keuangan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada jemaat-Mu. Dan hari ini kami sudah memberikan persembahan kami, baik persembahan sukarela, persembahan kolektif, persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, persembahan hulu, persembahan pertama. Tuhan memberkati, dan biarlah persembahan ini kalau merupakan bukti ketaatan, kesetiaan kami, kasih kami, iman dan tanggung jawab kami kepadamu yang mempunyai segala sesuatu. Kami hanya sebagai pengelolanya, dan Tuhan kembalikan itu kepada seluruh jemaatnya yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan bahkan menjadi kebutuhan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami mohon kiranya Tuhan, Engkau menyempurnakan, karena kami bahwa semuanya ini dalam satu nama yang Maha Kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan pulang. Karena itu arahkanlah hatimu hanya kepadanya. Apa yang kita telah dengar dari firman Tuhan hari ini, terimalah, renungkan, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menyebut saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati, sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu datang. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.